karya-karya jurnalistik terbaiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB untuk tahun anggaran 2021-2023, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan kepada para tersangka dimaksud. Untuk itu, siapa saja para tersangka dalam perkara ini dan juga bagaimana konstruksi perkara berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Bank BJB, kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan secara lengkap. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mas Jubil yang saya hormati, rekan-rekan jurnalis, wartawan pers yang selalu siap untuk menyampaikan berita-berita terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan masih semangat ya. Baik, jadi kita tinggalkan dulu untuk pemberitaan-pemberitaan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan. Kita lanjutkan untuk perkara-perkara tunggakan yang memang menjadi tanggung jawab KPK untuk menyelesaikan. Jadi sebagaimana kami sudah sampaikan dan atas arahan dari pimpinan bahwa kita diminta untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sudah carry over gitu ya, menjadi tunggakan yang penyidikannya terbit di tahun sebelum 2026. Ini bukti juga bahwa KPK tidak mempetiskan atau mendiamkan perkara yang sudah menjadi tanggung jawab kita dan sudah kita lakukan penyidikan di tahun-tahun sebelumnya. Ini memang bukti bahwa teman-teman di Direktorat Penyidikan, khususnya di Kedeputian Penindakan, terus bekerja untuk menyelesaikan yang sudah dimulai. Pada hari ini juga, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, kembali kami akan menyampaikan update terkait penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. Tahun anggaran 2021-2023 dalam kegiatan berupa placement iklan yang hari ini kita lakukan penahanan untuk kita segera selesaikan untuk proses pemberkasannya dan kita akan segera limpahkan ke tahap berikutnya. Dalam perkara ini sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama Saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua Saudara WH, selaku Pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, Saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB. Para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini masih menggunakan KUHP lama karena sprindiknya terbit sebelum adanya perubahan undang-undang. Kemudian hari ini terhadap 4 orang tersangka, diantaranya dilakukan penahanan. Tadi yang kami sebutkan ada 5, jadi ada 1 yang belum bisa hadir saat ini dan yang bersangkutan sedang menyampaikan dalam kondisi sakit. Dia ada keterangan, kirim surat kepada penyidik bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Dan segera kita akan lakukan penjawaan ulang untuk tindakan-tindakan upaya paksa berikutnya. Yang hari ini dilakukan penahanan yaitu Saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, kemudian Saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri, dan Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE, dan yang keempat Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB. Adapun konstruksi perkaranya, keempat tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung hari ini tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023, Bank BJB telah menganggarkan beban promosi umum dan produk bank total sejumlah 801 miliar melalui divisi Korsek, Corporate Secretary, untuk keperluan belanja promosi dan iklan, di mana senilai 410 miliar disetujui untuk dibelanjakan dalam bentuk penempatan iklan media atau media placement di media televisi, cetak, dan online. Ini yang kemudian kegiatannya dilakukan melalui kegiatan pengadaan jasa agensi tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023. Bahwa pada akhir tahun 2020, Saudara WH selaku Grup Head Komunikasi Pemasaran dan Saudara SON selaku Grup Head Hubungan Masyarakat untuk mencari agensi periklanan yang bersedia mengakomodasi dan mengelola dana non-budgeter yang akan diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa agensi tersebut. Jadi memang diniat dari awal bahwa kegiatan tersebut Bank BJB akan meminta sejumlah dana yang kemudian ini dana dikelola dengan non-budgeter untuk keperluan-keperluan di luar yang memang ditentukan oleh Bank BJB. Bahwa kemudian untuk memuluskan skema tersebut, Saudara WH juga memerintahkan Saudara IM dan Saudara SON untuk memecah paket pekerjaan pengadaan jasa agensi tersebut menjadi 2 kategori, yaitu di bawah 200 juta dan 200 juta sampai dengan 1 miliar. Jadi hal ini dilakukan untuk menghindari mekanisme tender secara terbuka atau lelang terbuka. Karena di bawah 1 miliar itu dilakukan pengadaan dengan cara PL atau penunjukan langsung. Setelah IM dan SON menyanggupi permintaan dimaksud, Saudara WH melaporkan hal itu kepada Saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2025. Atas rencana tersebut, Saudara IM dan Saudara SON selanjutnya menghubungi beberapa rekanan agensi yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bank BJB, yaitu Saudara ID, selaku Direktur PT CKM,
dan pemilik PT AM. Saudara SHD selaku Direktur PT WBSE dan Saudara SJK selaku Komisaris PT CKSB. Selanjutnya, menyampaikan terkait adanya kebutuhan Bank BJB untuk mengakomodir permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter. Disinilah permulaan adanya persekongkolan atau pemufakatan jahat antara pihak Bank BJB dengan pihak agensi. Kemudian pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budget tersebut dan menyiapkan apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu yang diminta oleh Bank BJB, baik untuk kebutuhan direksi dan kebutuhan pihak-pihak lain. Adapun Saudara IM, SON dan SJK selanjutnya masing-masing diminta untuk menyiapkan 2 buah perusahaan jasa agensi sehingga paket pekerjaan dapat dipecah kembali menjadi lebih banyak. Jadi tidak hanya 1 perusahaan agensi saja. Selanjutnya, Saudara ID mendaftarkan PT AM dan PT CKM, SHD mendaftarkan PT WBSE dan PT BSCA. Dan Saudara SJK mendaftarkan PT CKSB dan PT CKMB untuk menjadi agensi yang akan memperoleh pekerjaan pengadaan jasa tersebut. Jadi masing-masing tersangka yang pihak swasta tadi kemudian membawa perusahaan-perusahaan pendamping atau pinjam bendera untuk kemudian diikut sertakan dalam proses pengadaannya. Bahwa kegiatan pengadaan jasa agensi iklan tahun 2000 tahun anggaran 2021 dilaksanakan pada awal Januari 2021 oleh panitia pengadaan Bank BJB yang dipimpin oleh Saudara JS selaku pemimpin divisi umum. Pada proses tersebut diketahui terdapat pelanggaran atas ketentuan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, antara lain harga perkiraan sementara atau HPS dari kegiatan pengadaan jasa agensi iklan bukan merupakan nilai pekerjaan, melainkan persentase fee agensi. Berikutnya, Divisi Korsek juga membuat memo permohonan pengadaan jasa agensi kepada Divisi Umum yang berisi rekomendasi 3 calon penyedia dengan mengarahkan kepada salah satu penyedia jasa. Divisi Korsek juga membuat syarat evaluasi teknis setelah dilakukan pemasukan penawaran guna memenangkan penyedia tertentu. Padahal ini tidak diperbolehkan karena syarat pengadaan jasa agensi harus diinformasikan sebelum pemasukan penawaran. Jadi pada saat sudah penawaran masih diberikan syarat-syarat tertentu untuk menggugurkan penyedia yang lain. Berikutnya, Divisi Korsek juga memerintahkan panitia pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia agar hal ini dipahami oleh penyedia untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan-perusahaan pendamping tadi, dan yang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BJB. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa selisih pembayaran antara yang telah dibayarkan oleh Bank BJB kepada sebanyak 6 agensi dalam proyek pengadaan placement iklan tersebut, dan dengan yang telah dibayarkan oleh ke-6 agensi tersebut kepada pihak media sebagai penempatan iklan. Jadi selisih antara pembayaran Bank BJB mestinya langsung bisa dibayarkan ke pihak yang media yang mengiklankan begitu. Sehingga
potensi atau penghitungan sementara karena sedang dilakukan penghitungan saat ini juga dengan teman-teman dari BPK. Total kerugian keuangan negara dari penghitungan selisih tadi mencapai sekitar 223,6 miliar. Dan ini sedang dilakukan penghitungan dan segera kita akan dapatkan laporan dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh rekan-rekan auditor dari BPK. Bahwa KPK tidak henti-hentinya menegaskan terkait integritas harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sektor dunia usaha yang bersih dan bebas dari korupsi. Sebab praktek bisnis yang berintegritas tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK juga terus mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang bersih dan berintegritas. Salah satunya melalui program Panduan Cegah Korupsi atau PANCEK, yang mendorong perusahaan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, sekaligus membangun budaya anti korupsi di lingkungan usaha. Hingga saat ini program PANCEK juga telah diterapkan oleh sebanyak 3.470 perusahaan sebagai bentuk komitmen dunia usaha dalam memperkuat tata kelola, mencegah praktek korupsi, serta membangun iklim bisnis yang berintegritas. Artinya pencegahan pun juga sudah kita lakukan melalui Direktorat AKBU. Hal ini karena KPK memandang BUMD juga memiliki peran strategis dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, hingga penguatan integritas dan tata kelola BUMD menjadi penting agar setiap sumber daya dan aset yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk update penanganan perkara Bank BJB, yang tentunya ini juga menjadi bukti komitmen kita terkait perkara-perkara yang menjadi tunggakan atau carryover segera akan kita selesaikan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan terkait dengan penahanan keempat tersangka dalam perkara BJB, yaitu Saudara WH, Saudara ID, Saudara SHD, dan Saudara SJK untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini tanggal 10 Agustus 2026. Sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026, di mana penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Baik, rekan-rekan media, kita akan buka sesi tanya jawab untuk sesi pertama khusus terkait dengan perkara ini. Kami persilakan. 1, Mas Raihan, 2, Mbak Satya. Pas ini, 2 sisi. Silakan, Mas Raihan, kesempatan pertama. Tes. Selamat malam Pak Taufik, Mas Budi. Malam, Mas Ran. Saya mau tanya terkait Yudi Renaldi ini. Kan hari ini kan mangkir gitu dengan alasan bahwa dia sakit gitu. Nah, apakah nantinya ketika nanti pengacara dari Yudi mengajukan istilahnya itu penangguhan penahanan gitu, itu dari KPK langkahnya seperti apa gitu terkait penangguhan penahanan terhadap Yudi Renaldi ini. Terus yang kedua adalah peran dari Yudi ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Dia kan dulu sebagai Direktur Utama Bank BJB gitu. Nah, di dalam kasus ini peran spesifiknya seperti apa gitu? Karena dalam konstruksi kan hanya sekedar cuman dijelaskan seperti itu aja lah gitu intinya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rehat terkait dengan tersangka JR dalam perkara ini. Selanjutnya Mbak Satya. Selamat malam Pak Taufik dan Mas Budi. Mau tanya soal ini kan
sempat disebut ada dua layer dugaan korupsi di sini. Yang pertama melibatkan Ridwan Kamil juga. Nah, ini apakah setelah penahanan yang layer kedua ini akan diusut, itu pertama. Yang kedua, KPK kan sering kayak karena pakai sprindik umum udah manggil Ridwan Kamil nih tadinya. Maksudnya sebelum penahanan. Nah, ini nanti dalam proses setelah penahanan ini apakah nanti Ridwan Kamil juga akan dipanggil dalam kasus ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, kira-kira setelah penahanan ini ada pengembangan perkara lain yang terkait BJB nggak? Karena kan waktu itu kalau saya nggak salah pernah disebutkan ada dugaan korupsi lain di BJB terkait audit atau apa gitu, saya lupa. Tapi yang berkaitan dengan BPK, temuan BPK gitu. Nah, ini apakah nanti akan didalami juga di dalam proses ini atau seperti apa? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Sasya. 3 poin terkait dengan peluang pengembangan perkara di perkara BJB ini. Ada lagi mungkin khusus terkait perkara ini? 1 Mas Aldov di belakang, 2 Bang Mario, langsung ke poin pertanyaan. Terima kasih Pak Budi dan Bapak Deputi Penyidik. Melihat perkembangan ini Pak, terlampau banyak ya Pak di tata kelola ini pelanggaran-pelanggaran untuk pengelolaan PANBEL ya, Panwisa, dengan adanya kriteria penunjukan langsung, itu ada berapa ketentuannya yang bisa ditunjuk langsung ataupun yang dilelang. Ini sepertinya ini merupakan suatu perencanaan juga ya, kalau dalam kejahatan sungguh berat. Boleh tanya Pak Budi mungkin kira-kira dari tahun ini sudah ada berapa perkara di dalam pelanggaran di pengelolaan jasa ini yang telah dilanggar, dan mungkin dari sekian berapa perkara yang sudah masuk dalam penyidikan, mungkin kasusnya sudah sampai P21 atau yang dilimpahkan ke Tipikor, kira-kira berapa gitu Pak? Mungkin kalau kita melihat sekarang sudah tambah BJB, Bank BJB ini tambah lagi, kayaknya itu lagi Pak gitu. Baik. Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Aldov. Nanti statistik lengkapnya ada di website KPK juga di kpk.go.id ya Pak Aldov. Mas Mario, langsung bertanya. Iya, tes. Ya, saya ingin mengkonfirmasi aja. Tadi kan dikatakan tadi menggunakan pihak lain untuk menampung atau mengelola dana non-budgeter. Dan di ujung tadi, Dirdik juga mengatakan ada dugaan kerugian negara 223, sekian M. Nah, bisa di-spill dikit nggak? Keperluan-keperluan seperti apa yang digunakan, dipakai gitu ya. Artinya, nggak mungkin ujuk-ujuk ada kesepakatan misalkan membuat ketika YL sebagai dirut ini ujuk-ujuk mengambil kebijakan tanpa ada koordinasi dengan pihak lain. Misalkan Dewan Komisaris, ya kan di situ ya siapa sih Dewan Komisaris di tingkat BUMD misalkan, ya tentu gubernurnya ya kan. Itu nggak mungkin ujuk-ujuk dia bisa mengambil kebijakan dengan melibatkan dana yang cukup besar hanya di level direksi. Nah kemudian kalaupun tadi bisa disepil berapa keperluan apa saja yang digunakan dalam non budgeter yang dikelola oleh pihak lain tadi itu, mungkin kan bisa ketahuan apakah memang dari hal tersebut berkaitan soal penggeledahan atau penyitaan sebuah mobil di rumah Ridwan Kamil, itu kan jadi enak gitu loh. Jadi jangan juga disebut ujungnya 23, sekian M tidak dirigid atau tidak diberikan, ya kita masyarakat simbol gitu, nggak diberikan simbolnya apa nih, dijadiin apa nih gitu loh. Jangan dibilang sekian tapi nggak ada barangnya gitu loh. Bisa di-spill sedikit aja di konteks tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario. 2 poin kami catat ya terkait dengan apakah ada pihak lain yang mengetahui dalam proses kesepakatan adanya dana non budgeter dan juga keperluan-keperluan yang ditanggung atau menggunakan dana non budgeter tersebut. Silakan Pak Dirdik dari 4 penanya. Baik, terima kasih. Yang pertama Mas Rehan ya.
Saudara YR, betul hari ini memang sejatinya tim penyidik sudah memanggil keseluruhan dari para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, ada 5 ya. Tapi yang bersangkutan 1 orang, YR berkirim surat menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang sakit, tapi tentunya nanti tim akan memeriksa kebenaran terkait informasi tersebut. Apakah memang sakitnya sesuai dengan hasil resume medis yang juga dilampirkan. Tentunya kan kita harus buktikan begitu ya. Kalau ketika memang itu ada rekayasa atau apa, kan rekan-rekan juga pernah KPK juga menangani hal-hal yang seperti itu. Sakit, ada yang benjol gitu. Tapi itu nanti kita akan buktikan. Sepanjang memang ada itikat baik yang bersangkutan, kita akan lakukan penjadwalan ulang untuk mengikuti proses berikutnya. Kemudian apakah nanti ada penangguhan? Ya kita lihat dulu, kan orangnya belum datang juga. Apakah nanti mengajukan penangguhan atau tidak, atau bisa saja yang bersangkutan juga tidak meminta penangguhan. Tetapi penangguhan itu memang hak dari tersangka untuk diajukan, tetapi kemudian kami, pimpinan, tim juga akan melakukan penilaian-penilaian terkait permohonan tersebut. Kemudian untuk peran saudara YR, secara spesifik tadi memang disebutkan yang bersangkutan ketika menjabat itu dilaporkan oleh saudara Korsek tadi ya, saudara WH, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya memang sudah berlangsung lama dari sejak sebelum YR itu menjabat, sehingga kemudian YR ini tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti itu dan membiarkan. Bahkan tim juga menemukan penggunaan-penggunaan tadi non-budgeter, nanti nyambung ke pertanyaan Bang Mario, bahwa digunakan juga kepentingan-kepentingan di luar yang semestinya sudah dianggarkan oleh Bank BJB. Nah ini untuk melakukan pemenuhan keperluan-keperluan itu yang kemudian karena tidak ada dianggarkan, mereka harus mencari cara, kemudian itulah yang kemudian disepakati dan itu sudah berlangsung lama, dan ini dibiarkan oleh saudara YR ketika dia menjabat sampai di 2025, seperti itu. Jadi ada persamaan pertemuan kepentingan atau meeting of mind gitu, ketika kegiatan yang tidak boleh dilakukan ini tetap dilakukan. Itu ya Mas. Kemudian yang kedua untuk Pak Tasya, ini melibatkan pihak lain, saudara RK. Ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa? Karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tapi kan rekan-rekan sudah diupdate juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu. Artinya ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi di BJB itu juga diketahui pihak lain. Nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan? Ya tentunya kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti apa. Ketika memang diperlukan untuk pengembangan, tentunya nanti kita akan lakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Kemudian ada temuan apa nih tadi? Audit ya. Jadi memang ada fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa proses ini kan berlangsung tiap tahun gitu ya. Tadi disampaikan dari tahun 2021 untuk yang saat ini sedang dilakukan proses pendalaman itu sampai 2023. Memang ada indikasi temuan-temuan yang dilakukan terhadap Bank BJB untuk audit laporan keuangannya oleh pihak BPK. Nah ini juga menjadi materi yang juga akan didalami nanti oleh tim penyidik. Tapi kami belum bisa sampaikan saat ini karena memang sedang berjalan. Jadi nanti kita tunggu saja pengembangan seperti apa. Dan
tadi masuk ke, saya coba melompat ke pertanyaan dari Bang Mario terkait untuk hal-hal digunakan seperti apa begitu dana yang ditampung dan kemudian digunakan non budgeter. Salah satunya adalah terungkap bahwa ada pengurusan untuk temuan-temuan tadi. Itu Bang Mario. Jadi salah satunya adalah dana non budgeter ini digunakan oleh Bank BJB untuk mengurus temuan-temuan audit tadi yang diindikasikan ada perbuatan melawan hukum. Nah, nanti seperti apa dalamnya, karena ini masih berjalan, kami tidak bisa sampaikan detail. Tapi kami pastikan bahwa ini juga yang akan ditelusuri oleh tim penyidik ketika nanti kita sudah menemukan, ini kan sekarang kerugian-kerugiannya lagi dihitung fix, nanti seperti apa, karena kerugian kan harus nyata dan real gitu ya, nanti seperti apa hitung-hitungannya, nah itu nanti akan ditelusuri pihak-pihak mana saja yang oleh Bank BJB juga ada aliran-aliran ke pihak-pihak lain. Kenapa? Nah, artinya ada fakta di proses penyidikan saat ini itu ada fakta-fakta bahwa kegiatan di BJB yang saat itu berjalan itu ada temuan pelanggaran perbuatan melawan hukum oleh hasil auditnya. Itu yang kemudian dilakukan pengurusan oleh Bank BJB dan digunakan salah satunya untuk itu, uang-uang dari hasil fee dari agensi tadi. Jadi digunakan salah satunya untuk itu. Tentunya ada keperluan-keperluan lain yang digunakan oleh Bank BJB terkait dengan kepentingan di luar operasional yang semestinya gitu. Misalkan ada penggunaan untuk Pemprov, itu juga sedang didalami oleh tim. Kemudian juga ada aliran-aliran yang ditemukan diduga itu adalah pihak nomini. Nah ini sedang ya diantaranya kita juga mendalami terkait itu. Karena aliran-alirannya itu pakai pihak nomini. Jadi itu sedang ditelusuri. Apakah nomini ini ada kaitannya dengan pihak-pihak tertentu, itu yang sekarang sedang didalami. Kami belum bisa sampaikan secara detail, nanti kita tunggu saja perkembangannya. Karena ini sudah ditahan, tentunya ada masa waktu, ada batas waktu penahanan yang mesti disegerakan oleh tim penyidik. Artinya pengembangan-pengembangan itu nanti menjadi bagian yang akan dikembangkan. Kemudian ke Pak Adolf tadi. Ketentuan PBJ di Bank Jabar Banten ini ada dalam SOP-nya bahwa ada batas-batas di antara pengadaan yang di atas 1 miliar itu harus dilakukan secara lelang. Gitu Pak. Kemudian 200 sampai 1 miliar itu seleksi beauty contest. Jadi ada seleksi-seleksi yang memang memenuhi syarat, itu dipanggil oleh Bank BJB, kemudian dari panggilan-panggilan itu kemudian dilakukan seleksi lagi. Gitu. Beauty contest istilahnya. Nah yang terakhir di bawah 200 juta, itu yang kemudian dilakukan penunjukan langsung. Nah ini modus-modus yang digunakan oleh Bank BJB terkait placement iklan ini, ada di dua terakhir, ada yang menggunakan di angka di bawah 1 miliar sampai 200, kemudian ada yang dipecah sehingga itu di bawah 200 juta. Itu yang kemudian dilakukan PR. Nah, nanti terkait perkara-perkara yang sama, modus-modus seperti ini, nanti kita lihat datanya ya, karena ada beberapa yang memang modusnya sama, menggunakan tarif-tarif atau ketentuan-ketentuan PBJ yang kemudian ada penyelundupan hukum di situ. Seolah-olah ini memang paketnya sengaja dipecah-pecah gitu. Terakhir mungkin dari Bang Mario tadi terkait pihak-pihak lain ya betul memang ada fakta-fakta keterlibatan pihak lain di perkara ini, tapi itu nanti menjadi bagian dari proses yang akan dikembangkan berikutnya, karena tentunya tim fokus kepada 5 tersangka yang sudah ditetapkan,
demi kepastian hukum begitu. Jadi kita sudah lakukan penahanan dan ini kita akan kebut untuk penyelesaian berkas perkaranya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk peluang-peluang pihak-pihak lain yang memang mengetahui atau bahkan menikmati aliran-aliran uang dari fee agensi tadi nanti akan ditentukan pada saat proses pengembangan berjalan dan akan dilaporkan ke pimpinan untuk dilakukan expose pengembangan perkaranya gitu. Pak Dirdik itu yang awal yang ujuk-ujuk kok bisa dia atau disepakati tingkat direksi menggunakan pengelolaan uang besar itu tanpa sepengetahuan misalkan Dewan Komisaris, itu bisa disampaikan nggak? Spill dikit agak mundur. Ya, tim sampai saat ini masih menemukan faktanya seperti itu, bahwa memang ini terjadinya tiap tahun begitu. Ketika si saudara YR ini masuk itu sudah dilaporkan memang seperti ini gitu. Dan itulah kemudian yang menjadi kenapa mensrea dari saudara YR ketika mengetahui ada perbuatan-perbuatan yang memang ada pelanggaran hukum situ tidak sesuai dengan SOP Bank BJB juga. Bahkan ada permintaan-permintaan yang juga kemudian dituruti dan juga diambil dari kegiatan-kegiatan ini. Itu tentunya yang menjadikan dasar kemudian pengenaan tersangka terhadap saudara YR. Nah, bagaimana apakah nanti pihak-pihak komisaris atau dewan-dewan direksi yang lain mengetahui, tentunya akan diikuti nanti coba di pengembangan penyidikan yang saat ini berjalan, Bang Mario. Karena pasti pihak-pihak yang lain kan juga dilakukan pemeriksaan ya, tapi kita belum bisa sampaikan saat ini karena ada permintaan dari tim penyidiknya juga untuk hal-hal yang akan secara strategis nanti untuk pengembangan penyidikan ke depan ini belum bisa disampaikan secara terbuka. Gitu. Jadi saat ini memang tim fokus ke 5 tersangka ini karena ini sudah ditahan, kita juga akan pasti untuk penyelesaian berkas perkara juga akan dikebut untuk yang 5 perkara ini, 5 tersangka ini. Baik, terima kasih Pak Dirdik. Nanti Pak Adolf bisa cek juga di website KPK ya, kpk.go.id. Nanti di situ ada statistik soal jenis-jenis korupsi, angkanya berapa saja, kami lengkap sampaikan di sana secara terbuka. Baik, sesi terkait dengan perkara ini sepertinya semuanya sudah tuntas, begitu? Kita beralih ke sesi berikutnya untuk isu atau perkara lainnya. Kami persilakan. Yang belum dulu, Mas Sabir. Mas Yudi gini aja nanya atau apa? Mas Fadil 2. Mas Yudi 3. 3 dulu ya yang belum bertanya. Silakan. Mas Sabir, Mas Fadil, Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Taufik, Mas Budi. Saya mau tanya terkait kasus lama nih Pak Dirdi. TPPU SCL. SCL itu kan sudah divonis untuk kasus pemerasan dan gratifikasinya, tapi TPPU-nya belum ditindaklanjuti. Beberapa waktu sebelumnya ada anaknya, kemudian istrinya, ada keponakannya dan lain-lain. Selain itu ada, kalau saya tidak salah ingat, ada pengusaha namanya Hanan Supangkat yang kemudian juga di rumahnya disita uang sekitar 15 miliar. Nah, untuk pengembangan kasus SCL ini seperti apa, khususnya terkait dengan dugaan keterlibatan Hanan Supangkat, pengusaha, yang sebelumnya sudah disita uang dari rumahnya 15 M. Yang berikutnya untuk TPPU Rita Widyasari, kira-kira untuk pengembangan perkara apakah ada pemeriksaan saksi lain? Sebelumnya kan misalnya ada Nabil Hussein yang sebelumnya itu anggota Komisi 3, tetapi kemudian tidak dijelaskan. Ini yang bersangkutan terkait dengan apa gitu. Dia itu anaknya Said Amin dan diduga ada kaitan kontrak pengamanan hauling jalan untuk batu bara dengan yang bersangkutan. Apakah ada dugaan keterkaitan misalnya kontrak perusahaannya dengan perusahaan Rita, dan kemudian apakah Nabil Hussein itu kaitannya juga dengan ada penerimaan uang dari bapaknya atau aliran uang kepada perusahaannya. Terima kasih. Terima kasih.
Mas Sabir, spesialis TPPU, pertanyaannya terkait dengan TPPU di Kementan dan juga di Kukar. Kita beralih ke sisi pojok sebelah kiri, ada Mas Fadil, silakan. Cek. Selamat malam Pak Taufik, Mas Budi, saya Fadil dari Detikkom. Tadi salah satu saksi yang diperiksa hari ini namanya istrinya John Phil hari ini diperiksa. Nah itu hasilnya seperti apa Pak? Dan apakah pemeriksaan ini merupakan salah satunya adalah permintaan penyidik terhadap bukti transfer dari istrinya John Phil ke Ahmad Dedi. Dan ini tadi juga belum lama saya lihat di beberapa media itu ada yang menyebut bahwa sosok Ahmad Dedi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah benar Pak? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fadil. Perkembangan perkara Bea Cukai. Beralih ke depan, ada Mas Yudi, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Budi. Pak Didik mau nanya satu perkara aja terkait kemarin kan terkait penerimaan manhood dari Bupati Kuansing kan 14.000 ya. Tapi ada 3 pertemuan, itu yang 14.000 kan dari pertemuan yang 2 Juni aja tuh. Nah untuk yang pertemuan April sama Mei-nya nominalnya berapa? Sama yang ke pejabat Kemenhub-nya total yang dialirkan berapa? Dari 46,5 ribu dolar Singapura yang dikumpulkan dari KUD. Itu aja. Terima kasih. Baik, Mas Yudi, terkait dengan perkara Kuansing. Hadir, 3 dulu. Ya. Dari Mas Sabir, Mas Fadil, dan juga Mas Yudi. Mas Adi dulu ya. TPPU ini, spesialis TPPU. Baik. Untuk TPPU tersangka SYL memang masih berjalan saat ini. Kenapa belum ada update begitu ya? Sebenarnya tim juga sedang meneliti berkas-berkas atau dokumen hasil penggeledahan dari perkara predicate crime yang tentunya ini menjadi hasil tindak pidana yang kemudian dilakukan pencucian uang. Jadi memang butuh waktu untuk terkait perkara TPPU. Selain memang yang bersangkutan masih dalam menjalani pidana ya terkait perkara yang pertama. Tapi ini masih tetap berjalan Mas Yadil, karena memang TPPU ini di perkara ini memang sangat banyak. Tadi juga salah satu ada penyitaan itu betul, memang sedang diverifikasi oleh tim. Karena kita masih membutuhkan nexusnya. Gitu. Jadi dari aset-aset yang kemudian diduga dilakukan pencucian uang ini, tim masih mempelajari nexus atau sumber yang kemudian digunakan untuk melakukan pembelian aset-aset ini. Tapi kita tidak hentikan begitu, karena memang tadi perkara terkait substansinya seperti itu. Kemudian ada hal-hal lain yang dilakukan oleh tim penyidik karena memang ada overload perkara gitu, Mas Fadil. Jadi memang ini tetap kita lakukan. Tapi telaah dokumen hasil barang bukti dari aset-aset itu sedang dilakukan verifikasi untuk perkara TPPU-nya. Karena perkara TPPU itu kan ada merubah bentuk. Nah, merubah bentuknya ini bukan satu kali. Kadang ada dari beberapa pihak yang kemudian baru dilakukan terakhir ketika tim menemukan. Nah, ini harus ditelusuri terlebih dahulu gitu, sumber ini dari mana gitu. Jangan sampai kemudian predicate crime atas peristiwa TPPU-nya itu tidak terbukti. Ini memang butuh telah dokumen yang begitu banyak, karena di perkara SYL itu di Kementan ada beberapa juga sprindik terkait pengadaan gitu ya. Ada beberapa sprindik juga yang selain pengembangan dari perkara yang pertama itu ada perkara-perkara dengan sprindik pengadaan barang jasa di Kementerian Pertanian. Nah itu nanti dicari nexus, apakah kemudian hasil tindak pidana yang dilakukan pencucian uang itu ada hubungannya dengan aset yang kemudian ditemukan di akhir-akhir nih oleh tim penyidik ketika dilakukan penyitaan-penyitaan. Itu Mas. Kemudian untuk perkara yang Kukar, jadi ada beberapa
pihak yang memang dilakukan pemeriksaan itu untuk memvalidasi terkait aset-aset yang berhubungan dengan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka RW gitu ya. Kemudian di sprindik yang saat ini berjalan juga itu ada 3 sprindik terkait korporasinya ya, metrik ton gitu ya. Mungkin sudah beberapa kali disampaikan dan hasil-hasil pemeriksaan terkait itu menjadi predikat crime juga dari penyidikan TPPU yang dilakukan oleh saudara RW. Karena kemudian dari beberapa korporasi ini ada 3 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka korporasi, itu diduga ada aliran uang dari beberapa korporasi ini yang kemudian ditemukan oleh tim aliran-aliran uang itu digunakan untuk pembelian aset-aset baik atas nama tersangka sendiri maupun atas nama pihak lain yang masih terafiliasi dengan tersangka RW. Nah, ini memang membutuhkan waktu untuk memvalidasi dan memverifikasi dokumen-dokumen aset tadi, karena memang tidak langsung dilakukan pembeliannya oleh si tersangka atau pihak-pihak dekatnya gitu. Ini memang betul-betul modus-modus pencucian uang yang kemudian layernya sangat banyak. Nah, ini yang kemudian waktunya juga dibutuhkan oleh penyidik tidak sebentar gitu memang. Tapi kita tetap komitmen untuk penyelesaian perkara TPPU RW ini untuk kita selesaikan di tahun ini. Itu menjadi komitmen kami. Kemudian yang berikutnya Mas Fadil, istri saudara JF, itu betul untuk keperluan pemeriksaan terkait 2 sprindik pengembangan bea cukai. Itu untuk tersangka saudara GH dan untuk sprindik yang umum terkait dengan pejabat bea cukai. Nah, kemudian apakah ada bukti transfer yang memang ada kaitannya dengan salah satu yang nanti diduga sebagai tersangka di surat perintah penyidikan yang umum itu? Tentunya ini jadi pendalaman oleh tim penyidik. Dan saat ini juga masih tahap-tahap awal, jadi belum kita bisa sampaikan, tetapi nanti kita akan sampaikan update secara real time gitu, ketika memang ada fakta-fakta baru yang bisa disampaikan ke teman-teman pers. Tetapi tadi saya mau konfirmasi atau saya mau penegasan untuk yang saudara Ade ya, untuk ditetapkan sebagai tersangka. Jadi memang ini dulu ada kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik KPK yang kemudian betulnya sudah lengkap dan sudah siap naik ke penyidikan gitu. Tetapi kemudian ada APH lain yang objeknya sama. Kami sudah pernah sampaikan bahwa ketentuan di kami dualisme penyidikan itu kita tidak bisa lakukan ketika memang sudah ada surat perintah penyidikan yang terlebih dahulu naik di APH yang lain. Nah, penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan itu ditetapkan oleh Bareskrim begitu. Kalau yang sekarang Kortas. Jadi saat ini tetap berjalan itu karena memang update-nya informasinya kan masih ada pengembalian berkas dari pihak jaksa penuntut umumnya begitu ya. Nah, tapi kami pastikan bahwa yang saat ini surat perintah penyidikan kami terkait surat perintah yang umum tadi belum ada tersangka, itu tetap bisa berjalan karena beda objek dengan yang dilakukan oleh APH lain. Mungkin tentunya teman-teman paham, kita sudah pernah sampaikan bahwa ini pengembangan dari peristiwa tertangkap tangan yang bea cukai. Jadi ini betul-betul perkara yang baru itu dari yang sudah dilakukan oleh APH lain. Tentunya kita belum menetapkan tersangkanya, tetapi kita pasti akan tetapkan tersangkanya karena ini sudah surat perintah penyidikan gitu, karena memang rezim yang KUHP baru memang belum ada tersangka. Kita akan pakai penetapan tersangka setelah penyidikan ditemukan 2 alat bukti yang cukup bahwa orang itu yang melakukan dan itu ditetapkan sebagai tersangka. Gitu, Mas. Dan yang terakhir Mas Yudi untuk penerimaan Menhut, ini kemarin sebetulnya sudah kami ulang-ulang juga bahwa
memang betul kita sudah menemukan 14.000 hasil pengumpulan dari para petani-petani KUD di Kabupaten Kuansing ya. Tapi kemudian ada perbedaan jumlah 12.000 yang kita sita, jadi masih ditelusuri 2.000 itu ada di pihak mana. Tetapi tim kemarin dari lapangan sudah hampir meriksa hampir semua lah, bagian besar dari petani-petani yang tergabung di KUD dan membenarkan bahwa itu sudah terkumpul besar 14.000 SGD. Nah kemudian ada peristiwa di luar yang sebelum peristiwa tertangkap tangan terjadi kan ada proses pengembalian begitu. Nah ini yang kita sedang cross check apakah kemudian betul-betul amplop yang dibawa oleh Bupati Kuansing itu 14.000 atau 12.000. Nah ini nanti kita akan update lagi seperti apa. Karena mungkin dalam waktu dekat untuk pemberi itu kita akan lakukan pelimpahan gitu tahap 2. Karena memang beda masa penahanan untuk sisi pemberi. Jadi kita masih ada kemudian pengembangan untuk perkara penerimanya atau Bupati Kuansing sendiri. Nanti kita akan lakukan update juga ketika memang ada pengembangan di proses penyidikan yang berjalan. Terima kasih. Terima kasih Pak Didik. Masih ada lagi? Oh kirain sudah, nggak ada. Mas Wahyu yang belum. Mbak Satya. Mas Mario. Mas Rehan gini-gini enggak? Enggak ya. Mas Wahyu dulu, Mbak Satya. Mas belakang Mas Wahyu. Langsung ke pertanyaan Mas Wahyu ya. Waalaikumsalam. Yes. Ini mau nanya perkembangan kasus di penggeledahan di Bengkulu ya. Di Bengkulu ini kan beberapa kali dilakukan penggeledahan beberapa hari terakhir ini termasuk ke rumah mantan wali kota Bengkulu, lalu juga dinas kesehatan ya kalau nggak salah ya, atau PUPR ya. Perkembangannya seperti apa? Akan nanti juga akan ada tersangka baru dalam kasus pengembangan perkara di Rijang Lebong, dikarenakan sebelumnya kan ditemukan uang kalau nggak salah 4 miliar ya dalam penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan kedua mengenai update untuk Pemalang, hasil penggeledahan yang lalu seperti apa? Lalu juga apakah ada dokumen ataupun uang tunai yang juga kembali disita oleh KPK dalam kasus Pemalang. Dan yang ketiga, bagaimana dengan kasus CSRBI ini kan mungkin bosan juga kita nanya ya berkali-kali mengenai CSRBI. Apakah karena faktor dari saksi yang tidak datang untuk memberikan keterangannya, beberapa kali saksi mangkir hingga membuat tersangka seperti Satori maupun Heri Gunawan ini tidak ditahan oleh KPK, apakah juga ada jalan keluar oleh KPK untuk memanggil paksa saksi ini agar bisa melakukan penahanan terhadap dua tersangka Heri Gunawan maupun Satori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. 3 perkara ya, pengembangan Rejang Lebong, geledah Pemalang dan juga progres CSRBI. Mbak Satya silakan. Ya Pak Taufik izin mau tanya balik lagi ke soal Raja Juli. Ini kan udah mulai terang ya soal pemberian amplop, walaupun amplop itu diklaimnya dikembalikan meskipun kurang juga jumlahnya. Nah ini pertanyaannya balik lagi soal ini nggak ada kemauan KPK untuk memanggil Raja Juli gitu, karena kan ada pengurangan pengembalian juga. Bukankah itu lebih baik kalau dikonfirmasi ke Raja Juli gitu? Pertanyaannya itu yang pertama. Terus itu aja dulu deh Pak, makasih. Terima kasih Mbak Satya. Kita beralih ke tengah, ada Mas Mario, silakan. Ya, makasih. Ini saya ingin mengupdate aja ini terkait perkembangan IMIPAS. Ini agak saya melihat dari proses penyidikan ini ada yang agak lari gitu loh, split. Kenapa saya katakan split? Berangkat dari OTT itu kan disebutkan pihak-pihak mana saja yang terjaring OTT. Dari kalau nggak salah itu dari 18 sebagian swastanya itu enggak. Padahal dari 18 yang kena OTT itu jelas bahwa itu ada peran-peran yang signifikan. Contoh di sini ada nama Immanuel Michael yang kita tahu adalah owner PT Klits. PT Klits, terus ada juga pemilik PT 1688, PT
Nah ini PT Visa 4 Bali, nah ini kan agen-agen yang mengurusi para TKI. Bahwa jelas dari awal bahwa kasus imigrasi ini pengembangan dari RPTKA yang kemudian muncul kasus IMIPAS ini. Dan kenapa KPK tidak menyisir agen-agen dari pembuatan visa, pembuatan paspor gitu loh. Nah ini kan ada nih. Contoh tadi yang saya katakan, Immanuel Michael, PT, owner PT Klitsch. Dari saya tracking nih orang, ini adalah operator langsung dari anak menteri Yatema Lauli. Gitu, kenapa tidak pengembangannya tidak menyisir ke yang begitu gitu, yang jumlahnya di ujungnya tuh triliunan. Kenapa menyisir yang sudah kena gitu loh. Di situ aja bekutek-kutek gitu loh. Di silminya yang cuma hanya ya Pak mentok berapa puluh M gitu loh. Nah ini yang justru yang luar biasanya ini yang saya temukan itu dari trackingnya ini, bahwa di sini ada kenapa KPK penyidik tidak melakukan penyisiran terhadap agen-agen tadi. Mau di PT 4 Bali kah, PT Klitsch. PT Klitsch itu membawahi banyak lagi agen-agen. Dan kita tahu itu dikelola semua oleh Yatema Lauli, anak mantan Menteri Menkumham sebelumnya. Apakah KPK sudah melakukan ini? Ini kalau ditelusuri luar biasa. Puluhan triliun ini. Nah ini kan tinggal KPK sudah sampai belum pada pemeriksaan. Kan ini kan orang ini kena OTT loh. Tapi kenapa tidak diperiksa lagi? Saya lihat jadwal tuh nggak ada tuh yang namanya Immanuel Michael itu periksa gitu loh. Dan ini PT Klitsch ini membawai sekitar 27 atau 28 agen-agen visa, agen ini. Nah itu pertanyaan saya itu. Terus kemudian kan ini ada kaitan juga dengan keluarga. Di sini ada keterlibatan ayahnya Teddy Budiman atau yang biasa dipanggil Teddy Gondrong yang membawai sejumlah agen penting di Bali gitu loh. Nah ini kenapa KPK tidak pernah menyisir PT-PT atau agen-agen pembuatan visa itu, dan mereka itu kan semua itu kan melakukan setoran kemudian kepada pejabat imigrasi termasuk kepada Silmi Karim. Kenapa tidak secara paralel itu dilakukan? Itu aja dulu. Nah kemudian mempertegas saja kenapa atau kurang apa kira-kira KPK untuk memanggil dan mengkonfirmasi Menhub Raja Juli. Itu kurangnya apa sih? Sehingga susah benar gitu loh untuk memanggil Raja Juli. Mengkonfirmasi itu tidak masalah. Dulu Wakil Presiden aja Yusuf Kala dan Budiono itu datang kok dipanggil Bang Senturi. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Mas Mario. Perkara IMIPAS dan juga Kuansi. 3 penanya Pak Adir, Mas Wahyu, Mbak Sarca, dan Mas Mario. Baik, terima kasih Mas Budi. Ini Mas Wahyu sabar ya, katanya tadi nanya terus sampai nggak sabar. Tetap sabar Mas Wahyu. Jadi untuk penggeledahan di Bengkulu, tadi betul ini kan pengembangan dari perkara yang Rejang Lebong ya. Ini juga kami sudah sampaikan berulang kali juga Mas Wahyu, tapi nggak apa-apa kita sampaikan lagi. Bahwa ada perkara pengembangan Bupati Rejang Lebong, ada pihak swasta yang belum dikenakan pada saat perkara tertangkap tangan. Gitu. Jadi artinya nanti akan ada pengembangan perkara terhadap Bupati Rejang Lebong lagi untuk perkara yang TPPU-nya, karena dia menerima dari pihak-pihak lain. Nah terhadap swasta yang belum ini tentunya itu juga akan yang dilakukan penyidikan saat ini. Nah dari pengembangan penyidikan untuk pihak pemberi selain yang sudah tertangkap tangan di awal, itu ditemukan hasil-hasil pemeriksaan dokumen, dari hasil penggeledahan itu ada kegiatan-kegiatan lain yang modusnya serupa. Dan ini memang disampaikan secara terbuka oleh pihak swastanya. Yang salah satunya kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan penggeledahan di PUPR Kota Bengkulu, kemudian ada tempat-tempat lain, nanti mungkin disampaikan secara update lokasi-lokasi penggeledahan seperti apa. Termasuk ada temuan yang 4M, itu tentunya kan sudah masuk radar di penyidikan ya, di tim ya. Karena tadi surat perintah penyidikan umum tentunya penyidik leluasa untuk menetapkan pihak-pihak lain yang masih dalam konteks di penyidikan umum tadi.
Ketika misalkan satu ini ada penyidikan pihak swasta yang memberikan ke Bupati Rejang Lebong, nah pihak swasta ini ketika di proses yang sedang berjalan ini memberikan ke siapa lagi yang sama gitu. Jadi masih ada kemungkinan untuk pihak-pihak lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dari tahun yang sebelum kejadian itu mundur ke 5 tahun di periode belakang ya. Nanti tolong diingatkan Mas Jubir terkait redaksi surat perintah penyidikannya. Karena kan sebetulnya sudah pemeriksaan kan sudah berjalan nih. Artinya teman-teman bukan hal yang rahasia lagi untuk dilihat surat perintah penyidikan ya. Karena ada pemeriksaan, ada surat perintah penggeledahan juga yang sudah dipegang pihak-pihak luar. Tentunya nanti akan disampaikan lokus dan tempusnya seperti apa. Tapi itu mundur dari kegiatan tertangkap tangan yang terjadi berarti di 2026 ke belakang gitu Mas Rio ya. Nah, untuk yang Pemalang update-nya seperti apa? Hasil sementara untuk kegiatan penggeledahan masih terus berjalan di lokasi-lokasi yang berbeda yang diduga ada tempat disembunyikan barang bukti yang saat ini dilakukan oleh tim. Salah satunya yang kami bisa sampaikan bahwa ada temuan dokumen di tersangka orang tua DIS. Itu ada dokumen-dokumen pengurusan perkara selain yang Pemalang. Jadi ada mungkin kita bisa sebut masih di Jawa Tengah gitu ya. Karena nanti ini masih didalamin seperti apa. Khawatirnya nanti sudah ada kegiatan-kegiatan penyelidikan yang masih berlangsung, kemudian dianggap ini bocor lagi gitu. Padahal ini untuk mengkonfirmasi saja bahwa betul sudah ada update di proses yang berjalan. Kemudian untuk berikutnya perkara CSRBI ini memang menjadi masih tunggakan kita KPK, tapi tadi kami sampaikan Mas Wahyu ini menjadi bentuk tanggung jawab kami untuk menyelesaikan tahun ini. Dan tadi sabar Mas Wahyu, kita akan tetap laksanakan karena ini perlu diketahui teman-teman untuk perkara CSRBI ada pengenaan pasar berlapis terkait dengan TPPU juga. Tadi saya sampaikan bahwa TPPU ini tidak gampang karena untuk menghubungkan benang merah dari aset yang ditemukan oleh penyidik. Coba teman-teman bisa bayangkan temuannya itu atas nama orang lain gitu, yang ketika dilihat secara mata kasar gitu itu tidak ada hubungannya dengan dua tersangka ini. Nah ini yang kemudian oleh tim penyidik membutuhkan waktu karena harus dari asal perolehannya, kemudian kita meminta dokumen warkah misalkan di BPN itu kemudian ditelusuri yang ada pihak-pihak di wakah itu. Nah ini yang kemudian agak lama, tapi kami bisa pastikan bahwa ini akan kami selesaikan dan itu komitmen kami untuk perkara-perkara tunggakan untuk kita selesaikan. Jadi sabar, mari kita tunggu saja perkembangannya. Ke Mbak Tasya, ini masih sama dengan tadi yang kedua dari Bang Mario ya. Untuk Menhut, kami sudah pernah sampaikan juga bahwa untuk kepentingan penyidikan, kami bukan masalah takut atau tidak berani gitu, dan bukan untuk ditantang-tantang juga. Tapi kebutuhan penyidikan yang memang menjadi patokannya. Dan saat ini, tadi saya sampaikan bahwa untuk perkara pemberinya ini sudah akan habis masa penahanannya, sehingga kita akan lakukan pelimpahan ke JPU atau tahap 2 begitu. Nah, ini teman-teman masih fokus di perkara pemberinya. Kemarin, sebagaimana kita ketahui, tim ke lapangan mengumpulkan para petani-petani yang tergabung dalam KUD itu kan banyak gitu, dan dokumennya juga diverifikasi juga sangat banyak, sehingga kemudian untuk pihak penerimanya, nah itu yang nanti mungkin akan ada kebutuhan pemanggilan karena ini bersangkutan langsung dengan bupatinya yang diketahui faktanya juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak kementerian begitu, dan ada penerimaan amplop, sehingga apakah nanti akan dipanggil atau tidak, tentunya ini dikembalikan ke kewenangan tim penyidik. Kita tidak bisa mengintervensi begitu, tapi ketika kepentingan penyidikan, bahkan kan ada diskusi antara penyidik dengan tim JPU ketika ini memang pelimpahan perkara yang pemberi sudah berjalan begitu ya. Nah,
Nanti mungkin ada petunjuk-petunjuk dari tim JPU terkait dengan konstruksi perkaranya, sehingga apakah akan dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan, itu nanti akan dilakukan pada saat proses penyelesaian di berkas perkaranya si penerima atau si bupatinya begitu. Gitu ya Mbak Tasya. Kemudian yang terkait perkara IMIPAS, memang betul ada 18 yang diamankan, tetapi karena memang ini perkara yang tertangkap tangan dan penyelidik hanya punya waktu 1 kali 24 jam, tentunya memang harus sudah diputuskan pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab dalam konstruksi perkara tertangkap tangan tersebut. Sehingga kemudian hasil eksposnya adalah keputusannya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dan konstruksinya adalah pemerasan. Sehingga kemudian untuk pihak-pihak Biro Jasa memang masih diposisikan sebagai korban ya. Tentunya kan Biro Jasa hanya meneruskan keinginan dari pihak si yang mengajukan izin tinggal dari warga negara asing yang memang sedang mengurus. Nah, ini yang kemudian di konstruksi awal kita tim lidik, tim penyidik dan jaksa penuntut umum mengkonstruksikan ini perkaranya adalah perkara pemerasan. Nah, kenapa belum sampai jauh ke hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bang Mario, ini juga sedikit informasi terhadap pihak-pihak tadi yang disebutkan. Itu karena begini, Mas Bang Mario. Jadi ini beberapa Kanim, kemarin kami sudah update juga beberapa kantor Kanim yang kita lakukan penggeledahan. Jadi bukan hanya ada di Kanim Jakarta Barat pada saat proses peristiwa pertama gitu ya. Jadi kita masih kembangkan karena ini modusnya sama. Bayangkan beberapa kanim-kanim yang lain yang ada di bawah jajaran IMIPAS begitu. Ini masih juga dikembangkan terus. Karena modusnya sama dan ujung-ujungnya juga nanti di persetujuan kliknya itu di pusat gitu. Jadi makanya kantor-kantor Kanim yang kemudian dalam proses penyidikan berjalan ini dilakukan penggeledahan itu karena tim masih fokus ke sisi tata kelola atau pembenahan di sisi IMIPAS-nya. Itu Bang Mario. Satu. Yang kedua, ada temuan-temuan aset dari 8 orang tersangka ini yang tadi ketika kami misalkan memverifikasi satu aset dari satu tersangka saja itu dibutuhkan waktu. Nah, ini bayangkan ada 8 tersangka yang kemudian hasil penggeledahan oleh tim ada temuan-temuan aset yang sangat di luar perkiraan begitu. Mungkin ada beberapa yang sudah update, ada mobil, ada motor, dan ini rupanya hasil penggeledahan itu ada aset-aset yang tidak bergerak, yang berupa aset tanah dan bangunan. Nah, ini tentunya tim masih memverifikasi dokumen-dokumen kepemilikan dan asal usulnya. Sehingga kemudian memang ada atensi dari pimpinan begitu, dan memang ini menjadi target prioritas nasional juga yang diturunkan ke KPK bahwa untuk pengembangan kita akan lakukan TPPU. Nah, ini yang kemudian masih membutuhkan waktu untuk memverifikasi aset-aset yang didapatkan ketika proses penggeledahan di perkara IMIPAS. Jadi kita tunggu saja Bang Mario. Tentunya tadi informasi dan pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh tim ketika memang ada fakta yang mengarah ke pihak-pihak lain, baik itu swasta, Biro Jasa, ataupun pihak-pihak pejabat sebelumnya, itu juga menjadi fokus kami. Tapi tentunya akan kita prioritaskan terlebih dahulu untuk penyempurnaan berkas perkaranya tadi. Karena ini kita akan kembangkan ke arah pasal berlapis gitu TPPU-nya. Karena kemarin baru naik pasal TPK-nya. Gitu, Mario. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didik, terima kasih teman-teman jurnalis. Sepertinya semua pertanyaan, semua perkara sudah diupdate. Nanti kami akan update kembali beberapa perkara di perkembangan berikutnya. Kita beri kesempatan kawan-kawan untuk menulis berita, Pak Taufik. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada KRK nggak sih Mas? Belakangnya masih ada. Pak, dia mana tuh? Iya. Pak, apa mau ceritain Pak? Pak, ada yang sampai KRK nggak Pak? Pak, beda izin Kak. Pak, ya Pak. Lah, gua di bawah ini. Pak, ngomong dong. Nasi kotak di bawah nggak? Pak. Nasi kotak nggak di bawah? Pak, komentar dong Pak dikit Pak. Pak. Ini Bang. Ini Bang.